Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan uji kompetensi kejuruan atau UKK khususnya ATPH atau Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Nah, bisa dilihat anak-anak sedang melakukan praktek yang diujikan oleh penguji eksternal. Nah, pelaksanaan UKK ini dilakukan selama 2 hari. Dengan hari pertama mereka persiapan bahan, kemudian hari kedua mereka melakukan penanaman tanaman hortikultura. Nah, adapun kami melibatkan industri yang menjadi penguji eksternal ini dari IP3OPT atau Instalasi Pengamatan, Peramalan dan Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman dari Provinsi Gorontalo. Adapun jumlah yang peserta siswa yang ikut UKK adalah sebanyak 14 orang, yang kebetulan semua adalah kelas 12 dan hadir semuanya 14 dengan menggunakan APD sebagaimana yang sudah disyaratkan oleh Juknis UKK. Harapan kami dari jurusan, semoga anak-anak ini bisa melakukan UKK dengan baik, terasa kemampuan kompetensi mereka, dan nanti ini juga sebagai bekal nanti setelah mereka lulus, entah mereka akan melanjutkan studi atau bekerja ataupun mereka menjadi wirausahaan setelah mereka lulus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pasti senang ya, karena bagi saya diminta jadi penguji ini sebuah kehormatan, terutama karena saya selama sebagai seorang pertanian tidak berkecimpung di dunia pendidikan ya, karena saya seorang praktisi pertanian, dan ketemu dengan anak-anak itu rasanya beda ketika saya berada di dunia kerja saya gitu. Kemudian yang kedua, saya senang karena dengan melalui ujian kompetensi ini saya bisa memberikan ilmu yang saya dapatkan ya, di dunia pertanian kepada anak-anak ya, terutama bagaimana peningkatan kompetensi mereka di dunia pertanian. Dan saya melihat anak-anak di SMK Pertanian ini alhamdulillah sudah kompeten ya dengan bidang keilmuan tanaman pangan dan hortikultura gitu. Kebetulan anak-anak, sebagian dari anak-anak ini ada yang praktek prakerin di dunia industri yang saya ada di dalamnya. Jadi ya, tantangan yang saya hadapi itu seperti ini ya. Di dunia industri kan terutama ilmu pertanian ya, kita langsung pada prakteknya gitu ya. Sementara anak-anak itu di sekolah mereka dihadapkan dengan teori kemudian praktek. Dan tantangan yang terbesar yang saya hadapi itu yang pertama, kalau zaman sekarang ya anak-anaknya yang Gen Z gitu ya. Anak-anak Gen Z yang mungkin mempunyai metode tersendiri ketika berhadapan dengan mereka, ketika memberikan ilmu kepada mereka, punya tantangan sendiri, terutama tentang metode-metode menghadapi mereka. Kemudian tantangan kedua saya bahwa di bidang ilmu pertanian ini sekarang gitu ya, sudah mulai, saya melihat sudah mulai minat terhadap pertanian itu sudah menurun gitu. Anak-anak sekarang lebih banyak keinginan mereka, minat mereka itu lebih banyak pada gadget gitu, IT begitu. Nah, sehingganya bagaimana menumbuhkan minat mereka lebih tertarik dan cinta sama pertanian itu sebuah tantangan buat saya. Saya kira seperti itu. Saya menilai mereka sebenarnya mereka bisa
bisa kompeten asal kita tahu saja trik menghadapi mereka gitu. Ya, jangan mungkin metode pengajaran yang tempo dulu kayaknya tidak tepat lagi diterapkan sekarang gitu. Kita harus lebih banyak pendekatan kepada mereka, bagaimana terapannya dengan cara-cara yang mereka senangi gitu. Dan saya kira itu lebih ampuh gitu ya. Lebih mereka bisa menerima, mereka lebih bisa login ke teknik terapan yang kita sampaikan kepada mereka. Kalau kita berikan mereka teori kemudian menulis mencatat seperti dulu, itu kayaknya mereka lebih tidak tertarik gitu, tidak tertarik. Nah, kalau seperti tadi kita langsung ke lapangan, kemudian kita memberikan contoh ketika mereka keliru, kemudian di lapangan langsung kita berikan contoh pada saat itu juga, saya kira itu lebih mengena daripada kalau kita memberikan teori, buku dan sebagainya. Anak-anak zaman sekarang kayaknya susah gitu. Kedepan saya sangat berharap ujian kompetensi ini alhamdulillah sekarang sudah bagus ya, tapi lebih ditingkatkan lagi, terutama pada setiap tahap-tahap uji unjuk kerja mereka gitu. Setiap tahap-tahap unjuk kerja mereka itu lebih bagus lagi sehingga jika uji kompetensi itu sampai pada hasil gitu ya, dari mereka perencanaan mereka hingga pada bagaimana mereka ya panen misalnya gitu, sehingga mereka tahu satu proses budidaya sampai pada pasca panen itu seperti apa gitu. Kalau ini kan uji kompetensinya sehari 2 ya, bagusnya ya ke depan dari tahap perencanaan awal hingga pada panen mungkin butuh waktu ya. Terima kasih. Halo. Bagaimana perasaannya mengikuti UKK, bro? Baik, senang. Kedepannya lebih baik. Oke, makasih. Baik, alhamdulillah baik. Dan semua sudah kompak. Semoga lebih baik dari yang kemarin. Sangat senang dan gembira. Harapan saya Lebih banyak ayam. lebih maju dalam bidang pertanian. Halo, bro. Halo, Bagaimana kabarnya? baik. Bagaimana perasaannya ketika mengikuti UKK tahun ini? Baik. Tahun ini. Kakak tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan tanaman itu akan hidup. Oke. Sangat baik dan melelahkan. Persen baik. Semoga tetap berlanjut kayak bagian. Halo, bro. Halo. Bagaimana perasaannya mengikuti UKK tahun ini? Rasanya sangat senang. Semoga mau lulus dengan nilai terbaik. Sangat baik, lancar, dan sangat memuaskan juga. Iya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama teman-teman saya juga. Semoga lulus. Halo, bro. Di belakang. Bagaimana perasaannya mengikuti UKK tahun ini? Sangat baik. Perasaannya bagaimana? Senang. Semoga lulus. Thank you. Halo. Ya, bagaimana perasaannya mengikuti UKK tahun ini, bro? Baik dan senang. Khawatir. Pada hari ini akan berlanjut pada depannya dengan baik. Depannya bisa berlanjut.